Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian fikih ruqyah, yaitu masih berbicara tentang masalah sihir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi sihir, kemudian unsur-unsur atau yang disebut dengan arkanus sihir yang menjadi hal-hal yang tidak terlepas dalam proses sihir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada pembahasan jenis-jenis sihir. Nah, jenis-jenis sihir ini bermacam-macam, ya, dari segi penamaan maupun dari hakikat apa yang terjadi dalam proses sihir. Ada jenis sihir dilihat berdasarkan tujuan. Jadi berdasarkan tujuan, ya. Apakah tujuannya oleh si pelaku sihir atau orang yang ingin melancarkan sihir itu sifatnya baik atau tujuannya bersifat buruk. Padahal kita tahu bahwa sihir itu tidak ada yang baik, ya, walaupun secara zahir mungkin orang yang melakukan sihir itu menganggap itu perbuatan baik. Nah, dari aspek tujuan dilakukannya sihir itu terbagi dua. Ada namanya as-sihrul abyad dan yang kedua ada namanya as-sihrul aswad. As-sihrul abyad artinya sihir putih, ya. Sihir putih dinamakan sedemikian rupa karena dianggap bertujuan baik. Nah, misalnya untuk menambah rasa cinta suami kepada istri, atau sebaliknya untuk menambah menguatkan rasa cinta istri kepada suami, atau untuk mengobati penyakit, melariskan dagangan dan sebagainya. Mungkin oleh pelaku sihir atau orang yang menggunakan jasa penyihir itu dianggap sesuatu hal yang baik karena tidak mencelakakan atau tidak merugikan orang lain, ya, bahkan untuk melanggengkan rumah tangga, mungkin seperti itu anggapan mereka. Nah, maka sihir-sihir yang seperti ini itu diistilahkan dengan as-sihrul abyad, sihir putih. Nah, berbeda sekali dengan yang kedua, yaitu as-sihrul aswad, sihir hitam. Nah, kalau sihir hitam ini, ya, kebalikan dari sihir putih, yaitu tujuannya untuk menimbulkan kerugian, ya, menyusahkan orang lain, seperti sihir perceraian, ya, sihir untuk menimbulkan penyakit, sihir pendarahan, sihir gila dan sebagainya. Jadi itu semua dari tujuannya jelas salah, ya. Secara zahir itu salah, secara batin pun itu salah. Nah, jadi disebut dia sihir aswad, sihir hitam, karena hitam identik dengan kejahatan. Jadi ini dua perkara atau dua jenis sihir berdasarkan tujuan, ya. Nah, selain sihir abyad dan sihir aswad ini, ada sihir yang bermata dua, ya, atau mungkin bisa disebut dengan as-sihrul muzdawaj, yaitu sihir pada satu sisi kelihatan dia sihir putih, tapi pada sisi yang lain dia mengandung unsur kejahatan atau merugikan orang lain.
Ini disebut sihir bermata dua. Artinya pada satu sisi ya dianggap baik, dianggap tidak merugikan orang lain, tapi pada sisi yang lain ketika sihir itu terjadi ternyata merugikan atau membuat orang lain mengalami kesusahan atau kesulitan. Sihir ini dalam satu waktu dapat menyebabkan rasa cinta, misalnya ya, simpati atau menarik menarik orang lain ya. Tapi juga dapat menyebabkan kebencian atau menyebabkan orang lain menjauhi ya sahabatnya, keluarganya dan sebagainya, atau menimbulkan antipati. Nah, misalnya begini, seorang penyihir diminta agar membuat seorang gadis mencintai seorang pemuda. Ya, kita ulangi. Seorang penyihir diminta agar membuat seorang gadis hanya cinta kepada seorang pemuda, seorang laki-laki, ya. Tapi pada sisi yang lain, dia dari akibat sihir itu akan membenci semua laki-laki, ya kan? Atau sebaliknya, sihir itu bertujuan untuk membuat seorang gadis benci kepada seorang laki-laki, dan sebaliknya akan membuat semua laki-laki cinta kepada dirinya. Nah, pada satu sisi kita melihat sihir ini bertujuan ya, yang pertama dia ingin menanamkan rasa cinta kepada seorang pemuda. Tapi tujuan dibalik tujuan hanya mencintai seorang pemuda, justru akhirnya membenci semua laki-laki. Nah, ini bisa berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki itu sifatnya umum. Nah, jadi tadinya bermaksud hanya ya agar orang lain yang ingin mencintainya itu laki-laki ajnabi, ya. Tapi akhirnya keluarganya sendiri pun ya masuk dalam tujuan itu. Nah, jadi seorang gadis diminta agar hanya dicintai seorang pemuda, tapi kemudian semua laki-laki membencinya. Maka orang tuanya, adik laki-lakinya, ya, kemudian saudara laki-lakinya, bahkan mungkin ya anak laki-lakinya akan membenci dia. Ya, kalau itu sifatnya agar ya dicintai oleh satu orang laki-laki, tapi kemudian tidak disukai oleh laki-laki yang lain. Nah, jadi satu sisi kelihatan tujuannya baik, ya, agar hati gadis ini, hati seorang perempuan ini tidak ke laki-laki lain, tapi hanya kepada pemuda ini. Tapi pada satu sisi, pada sisi yang lain, ternyata dia akan menimbulkan kebencian pada laki-laki secara umum, termasuk orang tuanya, saudaranya, dan seterusnya. Nah, ini namanya sihir bermata dua. Nah, jadi berhati-hati juga ya dalam melakukan sihir ini. Ya, kalau salah niat, salah tujuan, salah minta hajat, minta jasa seorang penyihir, ya jangan sampai kalimatnya ya bersifat umum, ya. Walaupun ini sebenarnya kan baik tujuannya benar atau tidak benar, tetap saja salah, karena sihir itu adalah bagian yang sangat dilarang di dalam Islam, bahkan termasuk ya 7 perkara yang dapat merusak agama seseorang. Jadi sihir ini harus kita jauhi apapun nama dan bagaimanapun sifatnya. Inilah jenis sihir yang pertama, yaitu dilihat dari tujuan yang diinginkan oleh penyihir atau orang yang menggunakan jasa penyihir. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sihir, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.